Shalom, selamat hari Minggu rekan-rekan. Kembali lagi dalam SBP Sunday edisi 16 November 2025. Sebelum kita membaca SBP Sunday kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan kasih karunia-Mu sepanjang hari dan sepanjang waktu, dari hari Senin sampai hari ini di hari Minggu. Layakkanlah kami untuk menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon berilah pengertian akan firman yang akan kami baca, dan berilah kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman yang kami bacakan pada hari ini. Kami mohon tuntunan dan bimbingan daripada-Mu dan daripada Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kami. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, SBP kita pada hari ini bertemakan iman yang murni di tengah era digital, dengan pembacaan Alkitab terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 12. Kita akan membaca firman terlebih dahulu dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 12. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana, yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Pada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Iman yang murni di tengah era digital. Salah satu benda yang bernilai adalah emas. Namun, sebelum emas dapat menjadi sebuah perhiasan yang cantik dan elegan, emas harus dibakar dalam api dengan suhu yang tinggi. Proses pembakaran itu berguna untuk beberapa hal. Salah satunya untuk memurnikan emas, sehingga dapat diketahui berapa nilai dari emas tersebut. Maka dari itu, proses pembakaran sangatlah penting untuk pemurnian sebuah emas. Demikian juga dengan iman yang harus melewati proses ujian untuk bisa dibuktikan kemurniannya. Petrus menulis suratnya ini kepada orang-orang percaya di perantauan yang mengalami penderitaan dan penganiayaan atas iman mereka. Tujuannya untuk menguatkan mereka supaya tetap teguh dalam pengharapan.
mengenal keselamatan yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus. Petrus menekankan bahwa hanya iman kepada Yesus Kristuslah yang dapat mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa, meskipun mereka harus diuji. Ujian ini ada dengan tujuan memurnikan iman, seperti emas yang dimurnikan oleh api. Hasil dari tahan uji ini adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan beriman sebagai pemuda, kita pun perlu mengalami pemurnian iman. Seperti emas yang dimurnikan dengan api yang panas, iman kita pun juga dimurnikan dengan bertahan dari godaan api masa kini. Api ini bisa berupa penderitaan dalam dunia, musibah, sampai pada kecanduan digital seperti media sosial ataupun judi online. Oleh karena itu, sebagai pemuda kita dipanggil untuk tetap setia dan dapat menjaga kemurnian iman di tengah dunia era digital ini. Caranya adalah tetap memiliki pengharapan kepada Kristus dan nyatakanlah itu dalam iman lewat kasih terhadap sesama. Jagalah kemurnian imanmu sebagai tanggung jawab terhadap anugerah Tuhan Yesus. Demikianlah pembacaan SBP pada pagi hari ini. Kiranya kita dapat memegang teguh iman kita di dalam era dunia digital masa kini. Rekan-rekan, untuk menutup pembacaan SBP pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat dan kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, dan juga terima kasih telah membantu kami dalam setiap permasalahan kami. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu agar kami dapat menghadapi era digital ini dengan penuh iman, kepercayaan, dan juga memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat terkontrol dalam melakukan aktivitas kami di tengah era digital ini. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kadangkala kami lakukan. Kadangkala kami lalai melakukan pengajaran Tuhan, tapi kiranya kami mohon ampun. Dan biarlah lewat firman ini kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan setiap permohonan dari rekan-rekan GP dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian SBP Sunday pada hari ini. Sampai jumpa di SBP Sunday edisi selanjutnya. Shalom.